Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sekarang aku mau bacain untuk zodiak Gemini. Kabar Gemini sekarang, ya. Sekarang, Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya Gemini? Udah 10 hari nggak ngobrol sama zodiak Gemini. Wow. Ini. Oke, ada apa? Ya. Kok ini tuh harinya lumayan agak mendung sih. Ini kenapa lagi nggak mau ngobrol? Kenapa nggak mau diajak ngobrol? Kenapa pengen sendiri aja gitu? Kayak yang lagi sedih, ya. Kak, aku lagi kecewa berat nih kak. Lagi bener-bener stuck banget kak. Pikiran aku lagi banyak hal yang masuk gitu. Gak apa-apa. Namanya juga manusia ya. Dalam diem tuh juga berpikir ya. Nah, kakak kan udah bilang ada kemelekatan nih. Kemelekatan yang selalu hadir gitu ya. Karena kan di sini bener-bener apa ya, lagi situasinya lagi bener-bener pengen healing kayak gitu. Matiin dulu lah lampunya, enak nggak itu. Nah, lagi pengen meredup, gak tahu ya. Ini kayaknya Gemini lagi nggak mau diganggu, lagi pengen sendiri kak, lagi bener-bener bahagia sama situasi yang sedang dijalani sekarang kayak gitu ya. Apa yang sedang dirasakan ini benar-benar bikin kalian itu nggak bisa tidur gitu, makan juga nggak enak gitu. Mungkin ada sesuatu yang mau diungkapkan di sini ya. Ya diungkapkan, mungkin bahasanya apa ya, kayak mau cerita gitu tentang hal yang kalian rasakan gitu, tapi benar-benar kayak yang nggak mau lagi apa ya, nggak mau lagi terhubung sama seseorang di sini ya, yang nggak penting gitu, karena di sini kalian udah tahu ada orang yang lebih mengerti gitu situasi kalian gitu di sini. Oke, kita telusuri ya. Apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh hatimu gitu kan? Hati itu berbicara. Oke. Ada apa, kayak ada bisnis yang belum apa ya, kayak pertumbuhan bisnis kalian itu terganggu gitu karena beberapa aspek mungkin ya. Kayak gitu. Kalian kan orangnya sebetulnya cerdas ya, Gemini itu, karena dia ada dua simbol perempuan di sini ya. Jadi dua perasaan gitu. Jadi kalian kalau misalnya sama orang yang kurang respect itu biasanya jadi nggak nyaman gitu. Harus yang benar-benar ngerti banget baru bisa terbuka sih. Nah, di sini ada kebangkitan dan ingin memahami bahwa sesuatu yang terjadi itu membawa pengaruh yang sangat besar. Di sini memang ada kegagalannya, sepertinya kegagalan dalam segi perasaan ya, cinta gitu. Cinta menjadi produk utama dalam kehidupan sebagai manusia ya, termasuk saya sendiri sih. Aduh. Jadi kalau udah kecewa nih ya, emang lebih baik sendiri dulu kalau kataku, karena nggak bisa juga sih kayak mesin ya, badan kita itu, pikiran kita itu kalau lagi panas ya berhenti dulu. Kalau kayak mobil, bawa mobil tuh di rest area gitu, kayak gitu, jamin dulu sampai benar-benar bisa move lagi. Oke, di sini ada kejenuhan ya dalam segi pertemanan. Ada teman yang kurang bisa menghargai gitu ya, yang tidak menerima apa ya, kelebihan mungkin yang dimiliki oleh kalian. Jadi ada yang di sini tuh benar-benar kayak yang kalian udah maksimal gitu dalam membantu ya, memberikan satu motivasi juga lahir batin di sini, tapi
kayak yang apa, nggak dihargai gitu, kayak nggak dihargai banget gitu di sini ya. Makanya ingin sendiri. Ada juga energi dari luar yang sama-sama ingin mengungkapkan. Jadi ada yang mau mengungkapkan perasaannya di sini ya. Terlepas dari semua itu mungkin dia punya perasaan yang khusus sama kalian, tapi karena kaliannya lagi sibuk kali nggak mau ngeganggu juga gitu. Ini ada dua orang lah ya, yang dealing ke kalian, yang kaliannya lagi aku mau vakum dulu, mau kerjaan aku biar nggak keteter kayak gitu. Atau juga kalian lagi naksir sama dua orang di sini ya, dimana dua-duanya juga belum bisa dijadikan sebagai pasangan yang benar-benar prioritasnya kalian, karena mungkin selama ini kalian pernah ataupun sudah memprioritaskan gitu ya, tapi nggak ada take and give. Maksudnya kalian itu orangnya juga loyalitasnya tinggi, bukan berarti mau diberi sesuatu sih, karena kalian itu orangnya nggak materialistis sih, cuman di situ tuh ngerasa bahwa kalian itu pengen bener-bener disayangin gitu, karena kalian orang yang lembut lah ya, orang yang penuh dengan kelembutan gitu. Jadi segala sesuatu harus benar-benar pakai hati gitu. Mungkin di sini ada beberapa teman kalian di sini yang nggak pakai hati sih, yang dia mungkin bercandain kalian gitu. Kalinya lagi sensitif, jadi mungkin yang kalian terima itu dia ngerasa lagi apa ya, ngejekin kalian kayak gitu. Enggak sih sebetulnya. Ataupun ada orang yang berdealing sama kalian, dia itu lagi sensitif nih ya, bisa kebolak-balik juga sih energinya. Sensitif tapi dianya lagi apa ya, lagi baper gitu. Dia mungkin lagi sayang-sayangnya sama kalian. Kayaknya bercandain juga gitu. Jadi mungkin dia lagi jadi ngambek gitu. Terus udah ngambek, udah bener-bener marah lah gitu ya. Dia sadar gitu bahwa oh iya, aku udah kelebihan nih gitu bobotnya buat ngomong kayak gitu. Mungkin ya emang proses kesendirian itu banyak hal juga sih yang masuk ke dalam kehidupan, karena dalam kesendirian itu menarik diri itu belajar mengedukasi diri sendiri gitu. Apakah yang kita lakukan ini sebetulnya ada manfaatnya atau tidak itu, bahkan bisa membuat kalian itu energi juga habis atau lebih baik kayak gitu kan. Ketika kesendirian itu kan sebetulnya jiwa kita sedang mengklarifikasi keadaan diri kita sendiri gitu. Yang mana yang membuat kalian jenuh, mana yang membuat kalian itu produktif kayak gitu. Sebetulnya kalian itu santai tapi menghasilkan kok, karena Gemini cenderung pemikir. Jadi nggak bisa terlalu banyak hal yang diterima dari luar, karena Gemininya aja sendiri gitu. Dua hal, dua kategori dalam dirinya ya, dua dua lambangnya kan dua gitu. Kadang sedih ya sedih, yang happy happy gitu. Kalian masih menyeimbangkan bagaimana supaya ada di tengah kayak gitu. Ya kebanyakan orang-orang Gemini ya self controlnya bagus, karena orangnya cerdas. Jadi kalau misalnya ada perbedaan gitu, nggak langsung ngejudge sih gitu. Jadi dia pelajari mungkin dalam kesendirian ini, sedang banyak hal yang dipelajari gitu ya. Oke, di sini ada sesuatu yang membosankan di sini ya. Ada kejadian yang terulang gitu. Kejadian yang terulang ya, kayak ya tadi kalian tuh udah memprioritaskan seseorang ya, demi apapun gitu dijabanin gitu. Tapi ya dibalik itu juga kalian ngerasa apa ya, tersakiti di sini mungkin ya. Ataupun seseorang di luar sana ada yang tersakiti sama kalian, yang mungkin dia lagi sayangnya kaliannya sibuk gitu, jadi ngerasa ditinggalin atau apa sih gitu. Ada juga beberapa perubahan-perubahan yang di sini harus segera dilakukan gitu. Arti judgment itu dimana kita harus segera memperbaiki situasi dan keadaan kita. Ya, kayak kerjaan yang belum selesai itu harus selesaikan. Kayak ada apa ya, relasi yang lagi mandek itu harus dijembatani gitu ya. Perasaan kita juga yang harus segera dipulihkan gitu. Mungkin selama ini kita sibuk ya, kita perlu pendekatan spiritual. Pendekatan spiritual itu ya Kak, aku belum paham. Oke, pendekatan spiritual itu pendekatan rohani juga. Pendekatan yang bisa kita lakukan dalam keadaan apapun ya. Sedang menerima keadaan juga berspiritual, sedang menerima takdir juga sebetulnya sudah berspiritual, karena spiritual itu
bicara tentang masalah kekuatan yang ada di dalam diri kita sih, kesadaran-kesadaran khusus gitu. Kayak aku tuh sekarang mau mendekati apa ya, mm, suasana yang teduh gitu ya, mau healing kayak ke tempat-tempat yang pemandangan yang super hijau gitu ya, alam, pegunungan atau apa di sana, sedang mencari jawaban. Itu juga semuanya tentang berspiritual. Ya spiritual itu luas sih ya kalau menurut aku, karena aku juga baru belajar mengetahui ya, baru belajar mengartikannya ya. Oke, di sini ada pengaruh yang kurang baik ya, pengaruh yang kurang baik kayak the judgment. Oke guys, kalian harus segera membersihkan energi-energi negatif gitu. Salah satunya juga banyak yang lagi healing ke pemandangan-pemandangan tadi ya kan, bersatu dengan alam itu. Ada kakak aku mah sendiri aja, bersatu dengan diri aku sendiri itu juga lebih bagus, karena setiap apa yang ada di luar itu hanya menemani, memberikan kalian secara mindset dan edukasi yang ada di dalam pikiran kita itu masuk ke dalam hati ya. Tapi beda-beda sih karakternya, ada yang suka di luar gitu mencari jawaban, yang ada yang meditasi di pegunungan gitu ya, di tempat-tempat kayak misalnya di bukit-bukit gitu, ada tempat khusus ya, mungkin seperti apa ya, padepokan mungkin kalau di dalam dunia Islam gitu ya, ada pesantren ataupun di dalam tempat yang bisa kalian ada di sana itu kayak yang ada di rumah kalian sendiri gitu, atau kalian punya sahabat keluarga yang di pegunungan-pegunungan kayak gitu yang agak jauh dari perkotaan yang hening gitu ya, di sana mencari jawaban dengan cara mungkin bermeditasi lah ya kayak gitu. Ataupun yang emang lagi, aku nggak suka kakak aku misalnya sendiri aja, kalau aku banyak orang aku pusing kayak gitu ya. Oke, jadi kalau yang sendiri itu sebetulnya yang biasa sendiri gitu, mencari pelajaran penting dalam hidupnya, itu juga lebih bagus sih sebetulnya. Jadi nggak terlalu capek juga gitu. Tapi kan di sini banyak banget orang yang memang suka perjalanan, suka adventure kayak gitu ya. Jadi dia ngerasa fresh, bener-bener fresh gitu ya, pulang lagi gitu dalam satu hari misalnya ya, besok kerja lagi gitu di kantor, udah suasananya udah refresh kayak gitu. Oke. Ini especially buat yang lagi benar-benar kecewa banget ya sama sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya. Apa aja sih? Banyak hal. Ya aku juga mau adventure nih ke Purwakarta. Aku lihat pemandangan juga sambil mencari jawaban untuk kalian semua tentang proses-proses mengkaji ya, mengkaji jiwa setiap individu gitu. Khususnya juga tentang kerjaan saya sebagai tarot reader gitu, yang masih pemula, yang harus banyak diperbaiki gitu dalam segala situasi ya. Oke. Di sini berbicara tentang ingin keluar dari masalah-masalah yang itu aja gitu ya. Itu jawabannya kayak gimana kak? Kadang itu terjadi lagi, kayak bertengkar sama pasangan, itu lagi yang diomonginnya, kalian keluar dari kosakatanya, keluar dari ranah dialog. Jadi jangan sampai ada dialog sih sebetulnya, karena dialog yang diceritakan adalah itu juga. Kayak misalnya nih, aku lagi capek kerja nih, terus mama aku ngomel aja gitu, nah aku terus jawab gitu, itu jawabannya itu lagi yang kemarin. Jadi ya gimana caranya supaya bisa keluar dari apa yang mau kita ucapin gitu, yang lain diganti deh apa gitu, disiapin aja. Oh ya, kalau aku nanti ngomong ini kan jawabannya pasti ini, dan itu again and again ya, kayak kaset DJ kan, kita di situ kita keluar gitu ya, biar musiknya tetap berjalan nah gitu. Tapi setiap musik DJ itu apa ya, piringannya hitamnya itu ya, CD-nya kalau nggak gitu nggak asik. Jadi setiap permasalahan itu sebetulnya juga ada pengaruh-pengaruh, ada iramanya dan nadanya. Tapi jangan lama-lama juga gitu, jangan lama-lama masuk di dalam kekusutan itu ya. Ya oke lah kalau misalnya ada orang yang bikin kita kesel nih, kita ngomong, jangan lama-lama aja, to the point aja. Udah gitu kita stop, block gitu. Karena kan banyak banget yang harus kita pikirkan kan, bukan satu aja. Kalau kita terbawa di situasi itu, energi bisa habis. Misalnya energi kita hanya
20/75 ya. Ya kalau kita ada stok di situasi itu habis 70, tinggal 5%-nya. 5%-nya stuck. Jadi marah ujungnya karena kebersihan hati kita terganggu dari rasa marah itu. Kan kalau kita omongin orang yang gak ngerti capek. Ya kan? Aku juga kalau udah bikin video, aku stop dulu. 75% tuh bisa satu video juga. Itu aku jalan-jalan dulu kemana gitu. Ada kerjaan lain aku jabanin dulu karena biar aku refresh. Karena nggak bisa pergi jauh-jauh juga, jadi mesti ada persiapan juga kan kalau misalnya kita mau adventure kemana gitu ya. Nah di sini kalian adalah orang yang dipercaya guys, atau ada orang yang sangat mempercayai dirimu di sini ya. Yang kerja kalian itu benar-benar dihargai banget. Nah itu kalian harus jaga benar-benar guys. Harus jaga percayaannya. Karena setiap apapun yang kita lakukan itu ada action, ada action, ada reason gitu. Ada perasaan yang nanti tuh kembali ke kita juga. Kalau kita bikin orang lain nyaman, kita akan nyaman ya gitu. Kalau ada orang yang nggak bisa kita bikin nyaman, selalu salah aja, kita mundur dulu gitu. Mungkin orang tersebut itu ini loh apa namanya ya, sama dirinya sendirinya aja udah ribet gitu. Jangan pernah mencoba untuk masuk ke ranah pikirannya, karena kita bisa ngebedain lah mana yang bisa diajak bicara dan tidak, dia siap apa enggak gitu. Kalau dia udah tenang ya dulu kita bicara. Karena kan orang-orang yang pemikirannya cerdas ya. Nah, pemikirannya cerdas gitu. Dia rumit hidupnya. Jadi mesti dia obatin dulu hatinya dia, baru dia nggak mampu untuk itu kan dia capek tuh, udah lelah baru masuk. Bisa juga dia lagi memurnikan lagi situasi. Jadi kalau lagi panas jangan masuk guys ya. Kayak saya. Kita juga kan kalau lagi cuacanya panas, nggak lama-lama juga sih di jalan ya, pengen cepat-cepat masuk juga sih, cepat-cepat masuk ke mobil ada AC, kita bawa kendaraan sama juga. Jadi ada jarak ya, ada jarak itu bukan berarti kita lagi ngehindarin apapun, karena diri kitanya juga lagi banyak hal yang mau kita review, bukan itu aja gitu, banyak kerjaan yang harus kita benahi ya. Oke, kalian di sini dituntut oleh alam semesta untuk ini apa sih namanya, kayak seimbang ya antara cinta gitu dan kerjaan ya kayak gitu. Antara kayak bos, lu jangan mikirin dulu kegalauan lu, ini kerjain dulu. Oke. Jadi kan kalau kerja itu sebetulnya memproduktivitaskan diri. Yang tadinya kita lagi panas banget gitu ya sama perasaan kita gitu. Lama-lama kan bisa terbuang ya, karena kita membuang energi negatifnya dengan kerja. Kan kerja menghasilkan pembakaran yang nanti tuh bisa bikin kita itu jadi lupa sama masalah gitu. Nah lanjut ya, terus di sini juga Kak kartunya banyak ya, aku banyak sebetulnya ya. Kartu itu berbicara tentang hal-hal yang itu sedikit ada di sini, ada sedikit. Jadi kartu itu sebetulnya memberikan tambahan-tambahan juga gitu. Dari yang lain juga ada, dari oracle juga ada. Itu nyambung juga ya. Kayak gitu. Nah, ini kalian tuh kalau lagi ada rezeki mau ada yang dibagiin kayak gitu ya. Ini juga ada yang lagi kangen, lagi bener-bener diharapin buat bisa ketemu sama relasi ataupun sahabat dan keluarga ya. Kayak kartu di sininya ada yang di antara kalian ini ada yang apa ya, benar-benar lagi ada yang kayak energinya kesendirian sih ya, ada rasa yang penuh dengan kesedihan gitu ya. Tapi dia di sini nanti suatu saat gitu ya, kalian akan menjadi seseorang yang benar-benar dewasa kok, yang benar-benar paham akan apa yang sedang kalian rasakan. Kayak di sini tuh ada juga beberapa orang tuh yang care sama kalian tuh, diantaranya seseorang yang punya kepribadian yang baik, yang bijaksana, yang kalau kalian butuh bantuan tuh mereka bisa bantu dengan
kapasitasnya juga gitu. Karena di sini ada keluarga ataupun sahabat dan relasi yang benar-benar nerima banget gitu apa adanya tentang dirimu gitu. Jadi udah lama kenal juga di sini tuh ada yang benar-benar mengharapin gitu, mengharapin kerjasama juga dengan kalian gitu. Jadi di sini tuh kalian dealing sama orang-orang yang sangat berkualitas ya. Kita lihat di sini tuh ada pesan dari ini. Apa inisial nama barangkali ya, si cinta itu ada di sini gitu, yang benar-benar yang mana dulu nih, yang benar-benar harus kalian pikirkan kayak gitu. Yang terbukanya ada S T ya begini ya. Kartu tarot aku tuh sederhana banget gitu. S T E ada P G I Oke, kita baca situasinya ada apa sih sebetulnya di sini ya. Oke, apa yang harus aku bacakan di sini? Oke, ada yang lagi nggak semangat pagi, kayak bangun tuh males banget, kayak capek banget, udah lelah gitu, baru bangun aja udah lelah banget ya. Di sini diharapin buat bisa bangun lebih cepat gitu, karena ada tuntutan juga ya buat kesehatan juga gitu. Ada juga perjanjian yang harus segera disepakati juga ada ya di sini. Pokoknya setiap apa yang kalian pikirkan pagi-pagi itu kalian udah tenang dulu, yakin dulu bahwa semua akan happy. Yakin dulu apa yang paling pertama sih, bangun tidur tuh bersyukur ya, alhamdulillah. Alhamdulillah udah bisa bangun, udah bisa sehat gitu. Ada banyak kerjaan yang harus kita kerjakan. Terus syukur aja, seneng aja gitu. Kesananya juga akan seneng, guys. Oke, di sini juga ada yang mungkin ada beberapa juga yang perokok berat ya. Ya, itu ya. Karena di sini tuh ditugaskan untuk kesehatan yang paling penting sih guys, kesehatan apa ya, badaniahnya ya. Kalau hati kalian itu memang lagi sedih gitu, tapi juga bisa ada pembakaran tubuh ya, olahraga sih di sini ya. Ada ya juga yang masih setia di sini sama pasangannya, walaupun bagaimanapun juga ada yang setia banget. Yang aku nggak bisa benci kayak gitu. Sebetulnya Gemini itu susah benci kalau udah sayang gitu. Kadang kalau udah marah sih emang apa ya, langsung gitu, karena nggak mau mendam juga, tapi udah gitu selesai, nggak diperpanjang gitu orangnya kayak gitu. Ada yang berusaha untuk adil juga gitu terhadap keluarga. Tadi ada ya di situ yang dituntut untuk pengen ketemu sama kalian, itu minta waktu kalian kayak gitu. Oke. Nah, ini ada yang energi sendiri, juga ada yang memang karena banyak kecewa jadi harus healing dulu. Kalau misalnya ada orang baru yang mau datang ke kalian, ini ada juga sih ya mau nyatain juga, tapi kalian mungkin lagi banyak trauma gitu. Mereka juga bisa lihat gitu, takut nanti tambah bikin kalian gak nyaman sih ada. Pokoknya ada yang lagi juga deket sama kalian yang masih belum bisa secara intens ya, ada yang dealing juga sama kalian gitu, merhatiin kalian juga gitu dari kejauhan kayak gitu. Oke, gitu aja mungkin ya yang bisa saya sampaikan gitu. Mohon maaf apabila ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan di hati kalian semua ya. Semoga apa yang kalian harapkan, dicita-citakan itu diwujudkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu dilindungi kemanapun kalian melangkah ya. Oke, gitu aja. Makasih udah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya di minggu depan untuk Gemini. Dadah!